ada lagi dengan Ibu Imelda dengan Kartono Bu ya, pernah ya? Kartono pernah, iya. Dengan Icuk Sugiarto juga pernah juara SEA Games tuh. Tahun 79 itu dengan Icuk. Iya, saya nggak dapat fotonya, Bu. Iya, ini aku mau dong. Ibu Imelda yang mana sih, Bu? Yang menghadap kamera atau yang membelakangi? Yang di sini dengan Yang di Ferawati? Ferawati. Ah. Vera, aku yang membelakangi. Oh gitu. Itu Vera itu. Masih kecil ya Vera ya. Sekarang gedenya luar biasa. Gede, tinggi, besar, waduh. Iya. Oke, terus ini ada foto-foto Ibu Imelda juara ya. Terus pernah foto ini sama ya semua pasti tahu lah kita ya. Pak Harto, Ibu Tin. Pak Harto dan Bu Tin. Yeah. Gimana Bu perasaannya waktu itu? Ini kalau dulu ada ya. sosmed pasti Ibu ini ya posting terus ya Bu ya dengan Ibu Tin gitu, dengan Pak Harto. Gitu. Ya apaan? Zaman dulu mah kita ke istana, bukan ke istana, ini ke Cendana. Kita cuma dikasih pin Garuda kecil, itu aja udah bangga. Terus kemudian gitu. Itu bungkusan itu kalau nggak salah sih kain atau shawl gitu loh. Ya cuma segitulah dulu juara Uber Cup itu dapatnya itu. Sekarang itu berapa miliar gitu ya. Iya. Iya. Semua pada suka ngomong gini, kamu sih lahirnya lahir duluan. Gitu ya, jadi lebih enak yang sekarang ya Bu ya? Oh iya jauh, cuman ya oke sih, nggak ada nothing to regret, nggak ada ya, karena semuanya Tuhan yang sudah atur. Yang berkesan sebetulnya yang ini nih, sama Vera, itu tuh juara Asian Games, dan biasanya multi event, itu selalu ada bendera merah putih dan lagu kebangsaan. Nangislah kita berdua di atas mimbar itu tuh panggung gitu ya. Kita berdua tuh nangis gitu karena memang sangat mengharukan ya, itu momen yang luar biasa karena pada tahun 78 itu kita juara di Asian Games Bangkok. Itulah pertama kali di mana para penonton itu yang supporter kita itu berdiri semua dan nyanyi bareng-bareng Indonesia Raya. Waduh, itu luar biasa lah. Iya. Tapi Bu Imelda tuh dari muda sampai sekarang memang ini Kak Dina memang cantik gitu ya. Jadi ini aku bagi pengalaman ya, kan aku pernah ketemu Bu Imelda waktu di Studio 5 Indosiar ya, waktu kita launching Asian Games gitu kan. Tahun? Yang 3 tahun lalu Bu. Oh, yang 2018. Terus Ibu Imelda kan iya, kan Ibu diundang ke depan tuh ke panggung, terus digodain sama si Gilang sama ini kan, sama hostnya waktu itu. Mereka bilang, wah Ibu Imelda nih kalau misalnya segenerasi sama Minion nih, aku udah minta nomor HP-nya katanya gitu. Jadi kelihatan di sini. Siapa tuh? Gilang Dirga waktu itu Bu. Ya itu. Jadi aku ingat kalau apa yang dilakukan Bu Imelda tuh persis dengan ini ya Bu ya, dengan firman yang bilang kalau kita melakukan sesuatu dengan the best gitu kan, maka kita bisa berdiri di depan para raja gitu. Nah ini Ibu Imelda melakukan hal itu gitu ya, sampai bisa foto dengan presiden waktu itu dan Ibu Presiden. Luar biasa Bu. Paling sering sih ketemu Pak Harto kalau zaman dulu ya. Iya. Karena dulu kan menang terus. Berangkat, ketemu, pulang, ketemu lagi gitu. Jadi foto-foto atau catatan-catatan ketemu dengan Pak Harto itu paling banyak gitu. Tapi aku nggak setuju, enak zamanku toh. Aku setuju. Iya. Oke. Tapi ngomong-ngomong, Ibu waktu kecil punya cita-cita apa sih Bu? Waktu kecil ya, aneh loh. Aku tuh pengen jadi apa tau nggak sih? Astronot. Wah, wow. Iya. Karena pada saat itu tuh ada Yuri Gagarin ya, kalau nggak salah yang pertama kali ke bulan.
Yang dari Rusia. Itu tuh, waduh, pengen jadi astronot gitu. Kira-kira itu. Tapi itu namanya cita-cita anak kecil, Din. Iya, iya. Ya. Tapi mungkin hobinya udah punya hobi bulu tangkis ya. Oh iya, sudah. Jadi semua olahraga bisa sih sebetulnya. Juara-juara juga, pingpong juara, renang juara, lari juara. Cuman setelah SMA baru khusus bulu tangkis. Iya. Oke. Ya, kalau saya baca di sini Ibu pernah kerja juga ya, jadi karyawan juga ya di bank. Oh iya, di Bank Indonesia. Iya. Berapa tahun itu, Bu? Jadi saat menang di tahun 75, saya dengan partner saya Teresa Mejastuti itu dipanggil ke direksi Bank Indonesia, diminta untuk jadi karyawan Bank Indonesia, nggak usah kerja, makan gaji buta gitu ya kan. Nah, aku kan waktu itu masih muda lah ya, belum pernah mikir jadi karyawan itu seperti apa gitu. Jadi aku nggak tertarik gitu. Tapi partnerku langsung masuk dari Teresa Widastuti. Akunya enggak ya, karena saat itu belum begitu mengerti duit gitu. Tapi tahun 78 juara Asian Games dipanggil lagi oleh Bank Indonesia, agak dimarahin gitu. Ini untuk masa depan kamu tuh nggak usah kerja loh. Ya, yang penting tercatat saja. Udah sana daftar. Akhirnya dengan saat itu sebetulnya dengan sangat terpaksa aku jadi karyawan Bank Indonesia. Nggak kerja, makan gaji buta. Jadi sekarang ini kalau ditanya sangat mengerti duit sekarang ini. Luar biasa ya kan Dina, kita di saat orang-orang susah mencari kerja ini Bu Imelda berkati sekali malah disuruh-suruh masuk gitu kan. Luar biasa. Iya. Dan bersyukur karena dengan masuk Bank Indonesia sekarang masa pensiun saya itu tuh untuk terutama untuk kesehatan itu di cover semuanya. Luar biasa sih. Bersyukur. Puji Tuhan ya Bu ya. Ya, baiklah. Sejauh ini kita bisa mengenal Ibu Imelda ya, Ibu Imelda Wiguna, dan kami juga sangat berterima kasih Ibu untuk di tengah-tengah kesibukannya yang sangat padat merayap, Ibu masih bisa bersedia untuk ada di tengah-tengah kami pada hari ini. Gitu, karena kemarin saya juga mengerti gitu ya, Ibu sangat sekali pusing banget wartawan ya. Aduh, pusing. Terus foto yang tadi itu Lewi yang Ibu Imelda pakai kaos tadi yang sebelumnya tadi itu fotonya itu pada saat Ibu lagi menyerahkan hadiah ke Gracia dan Apri ya Bu ya. Oh. Ya. Langsung selfie aja cepat gitu. Ya. Terus belum lama Ibu juga diundang oleh TV Kompas ya Bu ya. Oh iya. Ya, wawancara. Ya. Baiklah, seperti kita ketahui hari ini ya kita akan juga mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh Ibu Imelda. Tapi ini juga ada beberapa pertanyaan ya Bu ya dari kami. Kita kan sekarang kita bersyukur untuk kemerdekaan ini ya. Sampai hari ini di tengah-tengah pergumulan bangsa kita ya, seperti naik gunung gitu rasanya ya bangsa kita ini sekarang. Sedang berlelah, berusaha payah untuk memperbaiki itu tidak mudah ya. Dan juga kita bersyukur untuk pemerintah kita yang sekarang, khususnya untuk Bapak Presiden Joko Widodo ya, yang Tuhan berikan bagi bangsa kita untuk memimpin. Dan kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya di dalam firman Tuhan yang nanti akan kita dengar dari Galatia 5, ada pertanyaan ini Bu ya. Kemerdekaan itu adalah bukanlah kesempatan untuk hidup dalam dosa. Bagaimana kita sebagai orang-orang percaya mengaplikasikan kemerdekaan hakiki itu di dalam kehidupan kita sehari-hari? Itu bagaimana menurut Ibu Imel? Ya. Firman Tuhan kan ngajarin kepada kita ya di Galatia 5 itu ya, supaya kamu tuh sudah dipanggil untuk merdeka.
Tapi jangan mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih gitu. Jadi jangan mempergunakan kemerdekaan itu untuk melakukan dosa. Nah, kalau kita aplikasikan untuk kehidupan sekarang ini, kan kita sudah merdeka. Ya, dulu ketika masih dijajah, baik oleh bangsa lain dan maaf nih, oleh bangsa sendiri, di mana kita tidak punya kemerdekaan, keleluasaan, kebebasan untuk menyatakan pendapat. Menurut saya itu kita tuh pada zaman itu kita nggak merdeka, gitu karena begitu ada kesalahan langsung ditangkap, ya. Jadi banyak terjadi pada saat itu. Nah, bersyukur ya kita sebagai orang Kristen kan kita selalu berdoa ya di dalam Yeremia pasal 29 kalau nggak salah ya. Mungkin saya lihat sebentar supaya saya bacakan. Kita hidup harus mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Jadi kalau kita baca di Yeremia pasal 29 ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi kita bersyukur ketika kita terbebas dari penjajahan oleh bangsa lain dan penjajahan oleh bangsa sendiri, sempat mengalami itu. Kita sudah terlepas nih. Sekarang ini kan seolah-olah kita punya kebebasan bicara, ya. Tapi jangan dipakai kebebasan bicara itu untuk apa ya? Untuk melakukan hal-hal yang berdosa. Dalam arti bebas bicara, tapi nggak boleh sembarangan. Sekarang kalau kita membaca di YouTube, gitu ya. Jadi apa ya? Yang terjadi itu kan mencaci maki pemerintah, ya kan? Saya berharap orang Kristen nggak boleh begitu, ya mencaci, mengkritik, bahkan ada pokoknya macam-macam lah. Politik itu kan kita nggak bisa ngebayangin, kita nggak boleh ikut involve di dalamnya, tapi nggak boleh acuh juga kan. Kita ikut mikirin gitu. Bagaimana kita ketika membaca di YouTube ataupun apapun juga jangan terbawa ikut-ikutan. Ya, karena kan firman Tuhan ngajarin kepada kita juga supaya kita mendoakan ya pemimpin kita, karena pemimpin kita itu kata Tuhan seburuk apapun itu tuh Tuhan yang pilih. Ketika Paulus bicara dengan Timotius kan disuruh berdoa ya untuk dan taat kepada pemerintahan yang sekarang, sementara pada saat itu Raja Nero ya kan, raja yang jahat yang membunuhi orang Kristen diumpankan kepada singa loh. Tapi Paulus bilang tuh tetap harus mendoakan loh, harus tunduk kepada pemerintah-pemerintah. Karena pemerintah-pemerintah itu ada karena Tuhan yang pilih. Nah, jadi artinya apalagi kita merasa saat ini presiden kita itu kalau menurut saya yang terbaik gitu yang ada saat ini. Jadi jujur saja kalau baca di YouTube apa gitu yang mencaci maki lah, yang menghina lah, kadang-kadang melecehkan itu ikut kesel gitu. Cuman kita kan nggak boleh ikut-ikutan. Yang penting jangan ikut-ikutan. Lu divaksin mau ya kan? Ya vaksin oke loh. Yang mencela ya, yang mencela pemerintahan kita. Divaksin ikut, ya kan? Dapat apa bansos juga nerima, ya dapat apapun juga di pemerintah nerima, tapi mulutnya jahat. Nah itu yang mungkin menurut saya yang tidak boleh kita lakukan. Jadi kebebasan, kemerdekaan itu jangan dipergunakan untuk kita seolah-olah ya bebas merdeka gitu, ngomong apa saja boleh. Jangan dong, ya. Karena kita orang Kristen sudah diajar harus mendoakan, ya karena kesejahteraan kota itu juga kesejahteraan kita juga.